Oke. Di modul 8 ini kita membahas mengenai kalkulasi kos berbasis aktivitas dan manajemen berbasis aktivitas. Bagaimana kita menghitung kos berbasis aktivitas atau activity based cost ABC dan manajemen berbasis aktivitas activities based management atau ABM. Ada di modul 8. Ada di sini. Oke, kalkulasi kos berbasis aktivitas yaitu perataan kos dapat menyebabkan barang atau jasa menjadi lebih tinggi, overcosting, atau lebih rendah, undercosting. Overcosting terjadi apabila produk dengan sumber daya lebih sedikit tetapi kos per unitnya dilaporkan lebih tinggi. Yang kedua, undercosting terjadi apabila produk dengan sumber daya lebih banyak tetapi kos per unitnya dilaporkan lebih rendah. Teman-teman bisa lihat langsung ke halaman 8.3. Kalau teman-teman tidak bisa buka modulnya, jadi ceritanya di sini ada 5 orang, si A, B, C, dan ada 4 orang A, B, C, D. Mereka memesan makanan dengan total masing-masing berbeda-beda. Misalnya yang satu 100.000, 150.000, 60.000, dan 90.000. Jika kita melakukan perataan kos atau kosnya disamaratakan semua, kan berarti 100.000 ditambah 160.000 ditambah 60.000 ditambah 90.000 dibagi 4. Itu nanti kan sama rata. Nah, tapi kalau disamaratakan semua akan terjadi overcosting dan undercosting. Overcosting misalnya saya cuma habis 9.000, kenapa saya harus bayar 100.000 kayak gitu, itu overcosting. Sumber daya lebih sedikit tetapi kosnya lebih banyak. Dia memperoleh makanan sebesar 90.000 tapi dia harus bayar 100.000, itu yang dinamakan overcosting. Dia kan nggak mau membayar lebih dari yang dia dapatkan. Maka itu perataan kos ini tidak diperkenankan dalam melakukan perhitungan biaya. Oleh karena itu kita melakukan ada yang disebut dengan kalkulasi kos berbasis volume atau volume based costing, VBC. Ketika kos langsung atau direct cost adalah kos utama pada barang atau jasa yang diberikan dan kegiatan pendukung dari kegiatan produksi sederhana berkos rendah dan hampir sama dengan lini produk lainnya. Produk dapat undercosting atau overcosting karena aktivitas tidak dalam porsi volume produksi. Dalam VBC ini ada 2 tahap alokasi, yaitu yang pertama menempatkan cost overhead kepada aktivitas penggerak sebagai aktivitas penggerak atau driver, kemudian memperkirakan objek costnya, barulah dia masuk ke objek cost atau hasilnya. Teman-teman bisa lihat di gambar 8.1, tidak saya masukkan ke sini, ada di halaman 8.5. Jadi sumber daya itu dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung serta overhead pabrik. Nah, overheadnya ini kita masukkan pada tahap pertama, bahan baku langsung dan tenaga langsung ditetapkan di objek cost. Jadi langsung masuk ke objek cost. Sedangkan cost overhead ditetapkan langsung ke departemen pabrik, yaitu tempat penampungan kos.
pabrik atau departemen. Oke, jadi yang langsung bahan sama tenaga kerja langsung ke objek cost, sedangkan yang overhead masuk ke pabrik. Dari pabrik dibebankan ke objek cost menggunakan pemicu cost dari VBC. Jadi dari pabrik baru dihitung-hitung VBC-nya. Setelah sudah dihitung, barulah masuk objek cost. Objek cost itu apa? Objek cost itu adalah hasil atau produk, hasil akhir atau produk. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kalkulasi cost berbasis aktivitas atau ABC. Dasar mengalokasikan cost overhead pabrik kita sebut sebagai driver. Dengan dasar mengalokasikan sumber daya ke berbagai aktivitas disebut resource driver. ABC mengakui aktivitas, cost aktivitas, dan penggerak aktivitas pada tingkatan agregasi atau level of aggregation yang berbeda dalam lingkungan produksi. Yang pertama pada tingkat unit. Jadi ada beberapa level, ada beberapa tingkatan. Tingkat pertama yaitu tingkat unit atau unit level. Meningkat di dalam unit ini meningkat saat satu unit diproduksi. Setiap satu unit produksi maka costnya meningkat. Kalau tingkat batch atau batch level muncul karena jumlah batch yang diproduksi dan bukan dari jumlah unit. Kalau jumlah batchnya yang diproduksi meningkat, maka biayanya meningkat. Contohnya di modul adalah cost penyetelan. Misalnya cost penyetelan ini meningkat, atau jamnya meningkat, atau permintaan bahan baku dalam batch produksi ini meningkat, maka biayanya akan meningkat. Yang ketiga, tingkat produksi atau tingkat produk atau product level. Cost yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan. Sedangkan yang keempat adalah tingkat pabrik, plant level, cost untuk memelihara tingkat kapasitas di lokasi produksi. Semacam itu. Misalnya plant level itu contohnya cost sewa pabrik, penyusutan pabrik, pajak produksi. Jadi properti yang bangunan-bangunan yang fix, aktiva tetap semacam itu yang disebut tingkat pabrik atau plant level. Oke. Tadi ada 2 tahap di VBC, ada juga 2 tahap untuk ABC. Tahap pertama menempatkan cost overhead pada aktivitas dengan menggunakan penggerak biaya sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Tahap kedua, cost dari aktivitas ditempatkan pada objek cost dengan menggunakan aktivitas yang sesuai yang mengukur permintaan dari objek cost di sebuah aktivitas. Ini ada di gambar 8.2. Jadi ada 2 tahap seperti tadi, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dimasukkan ke dalam objek cost, sedangkan overhead masuk ke tempat penampungan cost. Kalau tadi kan di departemen, atau kalau tadi kan di pabrik atau departemen di pabrik, kalau sekarang di aktivitasnya. Jadi tidak berdasarkan volumenya, tapi berdasarkan aktivitasnya. Kalau sudah aktivitas pendorong costnya dibebankan kepada objek, sudah dihitung-hitung secara ABC di dalam aktivitas di pabrik ini, di